Oke ya. Suara Ibu udah kedengeran. Untuk contoh soalnya sudah Ibu kirim ya di grup. Untuk yang rasio keuangan, 2 soal, lalu 2 soal lagi yang risk and return, risiko dan tingkat pengembalian itu juga sudah ada di share. Ini soal nomor 2 bentuknya itu udah Ibu jelaskan di kelas ya. Dalam hal ini, dalam hal pengerjaan rasio, kurang lebih kayak yang dipoto. Tadi Ibu cek ada yang foto jawabannya. Nanti boleh dicek lagi di grup. Sudah ada, itu contoh soal nomor 2. Ibu lanjut lagi, kalau tadi rasio keuangan, kita udah belajar di pertemuan 2 dan 3. Nah, kalau untuk risk and return ini kita belajar di pertemuan 4 dan pertemuan 5 ya. Kita menghitung dalam hal ini konsep-konsep, memahami konsep-konsep risk and return dan juga CAPM. Terus juga kita udah belajar ya dalam hal penerapan menghitung rumus dan lain sebagainya. Nah, kurang lebih soalnya pun juga sudah Ibu share ya, contoh dalam hal pengerjaannya seperti kita kerjakan minggu lalu di kelas, dan contoh untuk soal dan jawaban yang minggu lalu kita bahas itu juga sudah Ibu share, sudah ada di grup yang 4 dan 5. Itu untuk soal nomor 3 dan 4 nanti di UTS kurang lebih seperti itu. Jadi jangan menghafal angkanya ya, karena angkanya udah pasti berbeda, tapi pahami di sini dalam hal cara pengerjaannya supaya nanti kita bisa mengerjakan ya, karena sudah tahu dapat angkanya dari mana ya, terus juga udah paham istilah-istilahnya, jadi nanti nggak ragu-ragu pada saat menjawab soal UTS nanti ya. Nah, di dalam hal UTS ini kita udah bahas tentang yang rasio. Nah, sekarang Ibu menjelaskan sedikit dalam hal pembahasan untuk risk and return-nya. Nah, kalau kita lihat di sini, di dalam hal soal untuk nomor 3 dan nomor 4 ini, kita bisa lihat ya, dalam hal ini kita kan menghitung nih dalam hal resiko dan tingkat pengembalian. Kita juga sudah belajar bahwa high risk, high return ya dalam hal ini. Jadi menaruh uang di deposito, returnnya rendah, resikonya hampir nol ya. Kalau menaruh uang di saham, itu kan returnnya bisa tinggi, tapi tentunya juga kalau dalam hal risikonya juga pasti akan lebih tinggi ya ketimbang tadi dalam hal deposito. Nah, jadi dalam hal review untuk materi return dan resiko investasi saham ini, tujuan di dalam hal pembuatan soal ini adalah supaya nantinya kita bisa menghitung dalam hal tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return dari suatu saham. Lalu yang kedua, kita bisa menilai dalam hal tingkat resiko dari masing-masing saham dengan menggunakan tadi varians dan juga standar deviasi ya. Nah, terus juga yang ketiga, kita juga di sini bisa membandingkan nantinya resiko relatif antara saham menggunakan koefisien variasi ya, atau CV. Koefisien variasi atau CV. Terus yang keempat, kita juga bisa memahami nantinya dalam hal apa? Diversifikasi portofolio. Yaitu nanti bagaimana sih cara menggabungkan antara dua saham untuk menurunkan resiko keseluruhan investasi ya. Nah, jadi kalau kita lihat konsep dasar yang harus kita kuasai di dalam hal materi ini adalah kita jangan sampai keliru ya dalam hal ini, karena banyak yang keliru. Kenapa? Karena langsung menghitung tanpa memahami dalam hal arti dari setiap istilah-istilah risk, return gitu ya. Padahal kalau di dalam dunia investasi, setiap rumus itu dia lahir dari logika ekonomi yang sangat sederhana ya. Kayak contohnya nih di dalam hal ini, ketika kita ingin melihat misalnya expected return, dalam hal expected return itu kan kita ingin melihat nih tingkat pengembalian yang diharapkan. Maknanya apa? Maknanya expected return ini adalah rata-rata
tertimbang dari seluruh kemungkinan hasil investasi, di mana setiap hasil itu dikalikan nantinya dengan profitabilitas atau kemungkinan terjadinya ya dalam hal ini ya. Ini kita nanti jadi paham tuh kenapa sih rumusnya seperti ini gitu ya, kenapa harus rumus ini, karena kita udah paham nih dalam hal ini, dalam investasi kita tidak tahu masa depan dengan pasti ya, maka kita memperkirakan hasil yang memang nantinya mempertimbangkan semua kemungkinan dan peluangnya ya dalam hal ini. Contoh logika sederhananya gini, bayangkan aja misalnya kalau kita nanam saham yang bisa memberi untung 20% kalau misalnya ekonomi baik, berarti kan peluangnya 30% ya. Kalau untung 10%, misalnya kalau ekonominya normal, berarti peluangnya 50%. Sebaliknya kalau rugi 5%, jika ekonomi buruk, berarti artinya peluangnya 20%. Nah, kita kan bisa menghitung nanti tuh rata-rata harapan tadi ya dalam hal ini ya, sehingga didapat tuh 0,3 dalam hal ini. Dibagi 20% ditambah dengan 0,5 dibagi dengan 10% ditambah 0,2 dibagi tadi ya minus 5%, itu hasilnya adalah 6 kan, ditambah tadi dengan 5 dikurangi dengan 1, hasilnya kan berarti 10%. Artinya apa 10%? Artinya kita di sini berharap memperoleh 10% rata-rata per tahun ya. Jadi bukan pasti dalam hal ini, tapi harapan rata-rata berdasarkan kemungkinan. Dalam hal makna manajerial juga expected return di sini membantu nantinya dalam hal investor di dalam hal memilih saham yang mana yang lebih menjanjikan secara rata-rata ya, tapi belum tentu paling aman ya dalam hal ini. Nah, itu dalam hal untuk tadi melihat expected return atau dalam hal ini ER ya. Nah, itu juga kita melihat juga varians dan standar deviasi ya. Dalam hal ini ukuran risiko ya. Risiko investasi itu kan muncul karena hasil yang kita terima tidak pasti. Jadi varian dan standar deviasi itu kita gunakan nantinya untuk mengukur seberapa besar fluktuasi return dan nilai ratanya ya. Jadi semakin besar penyimpangan, semakin beresiko saham tersebut ya dalam hal ini. Nah, varians juga dalam hal ini kan ada rumusnya nih. Jadi dalam hal ini kita harus tahu dulu definisinya sehingga kita paham dalam hal rumusannya, logika di balik rumus ya dalam hal ini. Misalnya kita mau tahu seberapa jauh sih hasil investasi itu bisa melenceng dari harapan ya. Nah, jadi menguadratkan selisih membantu menekankan penyimpangan yang besar tadi. Karena dalam hal resiko itu kan perbedaan besar itu jauh lebih penting dari perbedaan kecil ya dalam hal ini. Jadi standar deviasi misalnya kan sigma dibagi dalam hal ini kan kita melihat akar dari varians ya. Tujuannya agar satuannya itu kembali ke bentuk persen return. Jadi interpretasinya adalah dalam hal ini sigma kecil itu hasil investasi relatif stabil, resikonya rendah. Sigma besar berarti hasil investasinya berfluktuasi tajam ya. Artinya kalau berfluktuasi tajam tuh artinya resikonya tinggi ya dalam hal ini. Jadi analogi sederhananya itu kalau misalnya dua saham dia sama-sama menjanjikan return rata-rata 12%, tapi satu punya deviasi 5% ya, dan satu lagi misalnya 12%, maka saham kedua tadi jauh lebih berbahaya 12% ya, dan beresiko tinggi ya dalam hal ini. Nah, gitu ya analoginya untuk memahami ini ya. Koefisien variasi ini juga sama nih dalam hal koefisien variasi. CV ini kan digunakan untuk membandingkan resiko relatif antara saham. Karena kadang saham dengan return tinggi itu punya resiko yang tinggi. Maka kita butuh itu tadi ukuran perbandingan yang adil ya dalam hal ini. Logika di balik rumus ini apa? CP ini kan melihat ya berapa besar sih resiko per unit return yang diharapkan itu tadi. Nah, artinya apa? Artinya berapa besar dalam hal ini ketidakpastian yang harus kita tanggung untuk nantinya setiap 1% return yang ingin kita capai gitu ya.
Jadi dalam hal CV ini, CV lebih kecil, investasi lebih efisien, ya return tinggi, resiko relatif kecil artinya. Nah, kalau CV lebih besar, nah kalau CV lebih besar berarti kan investasi lebih beresiko per unit hasilnya, ya. Itu kurang lebih seperti itu ya dalam hal perhitungan dalam hal ini. Koefisien variasinya pun juga sama, ini udah kita hitung pada saat itu ya di pertemuan 4 dan 5 dalam hal pengerjaan koefisien variasi ini tadi. Nah, lanjut ada lagi investasi portofolio, ini juga sama ya. Nah, soal nomor 3 dan nomor 4 ini kita harus paham hubungan antara return dan resiko dalam hal ini. Return itu kan menggambarkan potensi hasil investasi. Resiko itu apa? Menggambarkan ketidakpastian hasil tadi ya. Nah, hubungan antara return dan resiko itu apa? Semakin tinggi return yang diharapkan, itu biasanya semakin tinggi juga resiko yang harus dihadapi. Sehingga dalam hal ini disebutlah risk return trade-off ya. Contoh nyatanya tadi dalam hal misalnya menaruh uang di deposito. Nah, returnnya rendah, resikonya juga hampir nol. Nah, kalau naruh uang di saham, returnnya bisa tinggi, tapi resikonya juga pasti bisa tinggi ya dalam hal ini. Jadi kita harus paham bahwa tidak ada yang namanya return tinggi, tapi resikonya dalam hal ini tidak ada ya yang tadi ya. Kita harus paham tidak ada return tinggi tanpa juga resiko yang tinggi itu tadi. Jadi dalam hal ketika kita menjadi manajer keuangan atau kita menjadi investor, ini kita harus menyeimbangkan antara keduanya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, soal nomor 3 itu dia dalam hal ini sama ya seperti soal nomor 4. Cuman cara pengerjaannya sedikit berbeda ya. Kalau di dalam soal nomor 4 itu kita nanti mengerjakannya di dalam hal kalau soal nomor 3 yang kita kerjakan minggu lalu itu dia kan fokus utamanya adalah resiko total ya atau standar deviasi. Bentar deh sambil di-share aja ya materi yang soal 3. Soal 3. Ini sudah di-share ya di grup WA. Nah, untuk soal nomor 3 ini bisa kita lihat di sini. Soal nomor 3 ini, dia fokus utamanya adalah ke resiko total atau standar deviasi dan varian. Ya. Sedangkan kalau di soal nomor 4, boleh dibuka ya sampai Ibu tutup dulu, Ibu buka dulu lagi. Soal nomor 4. Bentar. Aduh, nggak kebuka. Soal nomor 4. Sisi 1, sisi 6. Nah, yang ini. Nah, kalau kita lihat di soal yang nomor 4 ini, dia kan lebih kepada kombinasi semua resiko ya dalam hal ini. Kita hitung beta. Layakkah investasi dilakukan pada saham PT Properti dan saham PT Otomotif ya. Nah, ini kan dalam hal ini kan kita hanya melihat resiko ya, hanya resiko pasar saja yang kita lihat ya. Terus dari segi tujuan analisis juga sama. Soal nomor 3 itu dia kepada ER, terus juga varian, terus CV, covariance ya dalam hal ini. Sedangkan kalau soal nomor 4 ini kan dia kepada beta ya, di sini kan hitunglah beta dari saham PT Properti dan saham PT Otomotif ya dalam hal ini. Dan kita juga di sini menghitung CAPM ya dalam hal ini layak investasi dilakukan pada saham PT Properti dan saham PT Otomotif. Nah, seperti itu ya. Nah, pertanyaan akhirnya juga berbeda. Kalau soal nomor 3 itu kan saham mana yang lebih efisien. Sedangkan kalau soal yang ini yang nomor 4 itu saham mana yang layak untuk dibeli. Jadi kita melihat nanti di antara tingkat pengembalian 3 ini saham properti, otomotif, pasar market. Nah, kita melihat nanti mana yang sebetulnya di sini yang lebih layak untuk kita
beli ya dalam hal ini. Jadi soal 3 yang tadi yang minggu lalu kita bahas, soal 3 itu mengukur resiko dan return. Sedangkan kalau soal nomor 4 ini mengerjakan nantinya. Gimana sih cara untuk menilai apakah resiko itu pantas diberi imbal hasil tertentu gitu ya dalam hal ini. Nah, tips untuk mengerjakan soal nomor 4 ini yang pertama, jangan takut dulu ketika melihat tabel profitabilitas ya. Kebanyakan kalau lihat tabel jadi takut gimana nih ngerjainnya susah. Jangan takut dulu ya. Data di sini itu seperti soal nomor 3 yang minggu lalu kita kerjakan ya. Nah, tapi angkanya berbeda ya. Jangan hafal angka, tapi pahami cara mengerjakannya gimana nih. Sumber angkanya dari mana. Jangan hafal angka karena angkanya beda. Jadi dalam hal ini jangan takut dengan tabel profitabilitas karena data di sini sama seperti soal nomor 3 ya yang hanya ditambah kolom return pasar ya dalam hal ini RM ya. Nah, terus juga yang kedua hitung rata-rata ER tadi, IR-nya ya, saham dan pasar terlebih dahulu dalam hal ini ya. Dalam hal kita menghitung dulu yang dinamakan dengan di sini saham, saham dan pasar ya yang terlebih dahulu. Nah, langkah ini wajib sebelum kita menghitung varian dan juga di sini dalam hal menghitung kovarian ya. Nah, terus yang ketiga baru kita cari kovarian dan juga varian pasar atau VAR atau RM tadi ya. Jadi kita gunakan hasil itu untuk mencari beta yang diminta oleh soal A ini ya. Nah, setelah itu yang keempat baru kita gunakan CAPM. Untuk apa? CAPM ini untuk menghitung nantinya dalam hal liquid dalam hal return ya, liquid return. Yang mana kita pastikan RF ini dan RM ini diambil dari soal yang benar ya, soal ya dalam hal ini benar ya angka-angkanya gitu ya. Nah, baru yang kelima kita bandingkan antara return aktual saham dengan return yang wajar ya. Kalau lebih besar artinya saham itu undervalued, layak beli ya. Tapi sebaliknya kalau dia lebih kecil artinya apa kalau lebih kecil? Saham overvalued. Kalau overvalued itu berarti apa? Harus kita hindari ya, ulangi ya. Jadi kita harus bandingkan return aktual dalam hal ini return aktual saham ya dengan return wajar dalam hal ini. Pertama, kalau dia lebih besar, artinya apa? Saham undervalued, artinya berarti layak untuk kita beli. Sebaliknya, kalau dia lebih kecil, artinya sahamnya overvalued. Nah, yang ini harus kita hindari ya. Nah, kalau sudah kita bandingkan return aktual dengan saham return wajar, baru kita berikan interpretasi logis, bukan hanya angka ya. Kayak misalnya gini, saham otomotif dalam hal ini misalnya memiliki beta lebih dari satu misalnya. Artinya itu bersifat agresif dan fluktuatif. Nah, berdasarkan CAPM, return wajarnya adalah misalnya 18%, sedangkan return aktualnya 20%. Nah, artinya kan layak untuk diinvestasikan ya. Ulangi ya. Misalnya gini, saham otomotif memiliki beta lebih dari satu. Betanya lebih dari satu. Artinya dia bersifat agresif dan fluktuatif. Tapi ketika kita cek berdasarkan CAPM, return wajarnya misalnya 18%, sedangkan return aktualnya adalah 20%. Nah, sehingga dalam hal ini apa? Dia layak untuk diinvestasikan. Ya, jadi perbedaan dalam hal konseptual untuk soal nomor 4 ini, kita mencari konsep beta. Konsep beta itu apa? Ukuran kepekaan saham terhadap pasar ya. Implikasi bagi investor itu biasanya untuk beta ini adalah menunjukkan seberapa besar resiko sistematis ya dalam hal ini. Nah, kalau CAPM ini makna sederhananya itu adalah model untuk menentukan return wajar. Sehingga implikasi untuk investornya juga CAPM ini alat bantu dalam hal menilai apakah saham undervalued atau overvalued gitu ya dalam hal ini. Nah, terus juga dalam hal ini RF ya.
RF risk free rate itu pengembalian tanpa resiko. Jadi patokan dasar bagi semua investor itu dalam hal ini adalah dalam hal ini ya RF itu tadi atau risk free rate. Nah, lalu ada lagi yang namanya ERM atau RF itu kan market risk premium ya. Market risk premium itu kompensasi tambahan atas resiko pasar. Nah, baru ERI itu required return ya, target minimal agar resiko terbayar setimpal dalam hal ini. Jadi dalam investasi itu bukan hanya seberapa besar keuntungan yang bisa kita peroleh, tapi juga apakah keuntungan itu sepadan dengan resiko yang kita tanggung atau tidak ya. Nah, itulah kenapa beta dan CAPM itu menjadi pondasi penting untuk semua keputusan investasi profesional ya dalam hal ini ya. Jadi paham ya perbedaan untuk soal nomor 3 yang minggu lalu kita bahas. Dan soal nomor 4 dalam hal UTS ya atau dalam hal latihan kurang lebih sama ya. Angkanya yang berbeda. Nah, kedua soal ini sama-sama berbicara tentang investasi saham dan juga resiko. Tapi fokus dan tujuan analisisnya yang berbeda. Kalau nomor 3 yang minggu lalu kita bahas, itu fokus utamanya adalah ke return dan ke resiko total atau total risk ya. Jadi pertanyaan inti untuk soal nomor 3 minggu lalu itu adalah seberapa besar potensi hasil dan fluktuasi suatu saham atau portofolio ya. Sedangkan kalau soal ini, soal nomor 4 ini adalah resiko sistematis dan return wajar atau CAPM. Jadi dalam hal ini pertanyaan inti di dalam soal ini adalah apakah hasil saham itu sepadan dengan resiko pasarnya gitu ya. Jadi dengan kata lain soal 3 yang minggu lalu itu menilai seberapa beresiko sebuah saham secara keseluruhan. Sedangkan kalau soal nomor 4 ini menilai apakah resiko tadi pantas diberi imbal hasil tertentu berdasarkan pasar ya. Nah, jenis-jenis resiko yang dihitung juga sama harus dipahami ya dalam hal ini. Nah, ini udah ada ya di sini udah Ibu kasih jawaban di dalam hal pengerjaannya ya. Di sini kita lihat dalam hal kondisi di sini ada kondisi buruk, normal, baik ya. Terus juga di sini dari mana angka PI ini dari profit tadi di tas gitu ya. Terus ini juga dari mana? Dari saham properti. Ini otomotif kita tinggal pindah-pindahkan aja ya. Nah, baru kita masukkan rumusnya PI dikali A. Ini PI dikali dengan A 0,30 dikali 8 hasilnya adalah 2,4. PI dikali B, profitabilitas ya, dikali B. B ini adalah saham otomotif. Berarti 0,30 dikali 17. Hasilnya adalah 5,1. Terus PI dikali RM. Nah, ini 0,30 dikali 12. Ini juga sama. Hasilnya adalah 3,6. Nah, begitu ya seterusnya ya. Ini dikali ini dikali ini dikali ini gitu ya. Nah, timbullah hasil I. Baru setelah itu kita totalkan ya dalam hal ini. Nah, terus setelah kita dapat itu, baru kita kerjakan di sini dalam hal mencari ya yang tadi Ibu maksud ya. Ada ERA, ERB, ERM, ya ada istilah RM, RB, RA yang tadi Ibu jelaskan ya dalam hal ini. Nah, tinggal kita pindah-pindahkan aja nih angkanya nih 0,30, 40, 0,30. Nah, ke sini, ke sini, ke sini gitu ya. Nah, setelah itu gimana? Kita masukkan di sini 8 dikurangi 15,7 dari mana? Dari sini totalnya ya. Terus juga di sini kita masukkan yang kedua. Berarti di sini 17 dikali 20,9 ya. Terus yang ketiga. Berarti di sini 12 dikali total 17,9 gitu ya. Nah, ini kelihatan sulit tapi sebetulnya mudah kalau kita tahu dari mana sumber pengerjaannya ya dalam hal ini. Jadi dihafalnya, diingat, bukan dihafal, dipahami. Dipahami ya bagaimana cara pengerjaannya. Oh, diurutkan dulu nih. 0, 30, 40, 80 semuanya ya di 1 2 3. Terus baru kita masukkan oh di sini totalnya gitu ya dalam hal ini kita masukkan di sini 15,7. Terus juga dalam hal ini ya angka 8 dikurangi 15,7, terus angka 17 dikurangi 20,9,
Terus juga di sini angka 12 dikurangi 17,9 ya dalam hal ini. Nah, itu harus dipahami. Nggak sulit ya, mudah dalam pengerjaannya. Nah, baru setelah itu kita lanjut ke sini. Dalam hal ini juga sama. Ini melanjutkan yang ini ya, dicek. Sama ya, 0, 30, 40, 30. Nah, sama 30, 40, 30, 30, 40, 30 sama ya. Nah, yang membedakan apa? Di sini ini kan kita buat nih seperti ini. Kalau di sini dia berbeda. Jadinya kita tambah nih. Dalam hal perhitungan yang tabel pertama dikali dengan perhitungan yang ini ya 17,9 ya, jadi 0,30 dikurangi di sini 8 dikurangi 15,7 dikali 17 dikurangi 20,9 ya, ini pun juga sama nih, juga sama hasilnya kan. Nah, ini tinggal kita pindah-pindahkan aja ya, terus kita kalikan, keluarlah hasil ini ya, sehingga didapatlah hasil-hasil tersebut. Nah, sehingga keluar nih nanti resiko relatifnya dalam hal ini. Ketika kita hitung, nah didapatlah angka-angka ini resiko relatifnya ya, dalam hal ini CV A, CV B ya. Angkanya adalah ini. Nah, baru kita hitung beta dari saham properti dan saham otomotif. Nah, jadi kita tahu nih properti RM nanti hasilnya berapa. Untuk otomotif hasilnya berapa? Ini rumus yang tadi kita bahas ya pada saat tadi. Nah, tinggal kita masukkan dalam hal ini. Jadi di sini kita lihat, oh yang ini hasilnya yang AM adalah 50,67. Terus ininya 43,89. Artinya adalah nilainya adalah 50,67 dibagi 43,29 itu adalah apa? Hasilnya adalah 1,15. Nah, ini juga sama, yang otomotif pun juga sama. Kita lihat di sini 43,29 dibagi dengan hasil yang 43,89 ya dalam hal ini, sehingga didapatlah hasilnya 0,98. Nah, kalau menentukan layak di sini tinggal ditentukan aja ya, layak dan tidak layak. Ini seperti penjelasan Ibu tadi dalam hal ini. Dalam hal ini misalnya kurang dari 0 berarti tidak layak untuk investasi. Kenapa? Karena dia over value. Sebaliknya lebih dari 0 artinya kalau lebih dari 0 layak untuk investasi. Kenapa? Karena dia under value ya dalam hal ini, sehingga layak untuk kita investasikan gitu ya. Dalam hal ini tinggal kita cek ya, hasilnya kan udah ketahuan nih. Kalau minus sebetulnya kurang dari 1. Tapi kalau dia plus artinya dia lebih dari 1 ya dalam hal ini ya. Dan kalau dia kurang dari kurang dari 1, dari 0. Jadi kalau dia kurang dari 0, artinya dia tidak layak untuk investasi atau over value. Tapi kalau dia lebih dari 0, artinya dia layak untuk investasi atau under value. Ya, jadi tinggal memindahkan aja ya dalam hal ini untuk pengerjaannya nantinya. Kalau misalnya ragu-ragu dalam pengerjaannya, setidaknya dipahami dalam hal ya, kalau ragu-ragu dalam angkanya salah atau benar ya, setidaknya dipahami dulu di sini alur dalam pengerjaannya. Jadi paham di sini dalam mengerjakan soal nomor 4 ada 1 2 3 4 5 6 tabel misalnya. Nah, diingat nanti harus bikin 6 tabel isinya apa saja gitu ya dalam hal ini, supaya nanti kita bisa ini tadi ya, bisa mengerjakan ini dalam hal menjawab gitu ya. Nah, ini juga sedang Ibu diskusikan dengan Pak Adi apakah diizinkan maksudnya membuat tabel seperti ini supaya nanti ketika menjawab misalnya tinggal memasukkan angka-angkanya gitu ya. Nah, ini lagi dipertimbangkan, mudah-mudahan nanti dapat izin bisa ya dalam hal ini. Jadi setidaknya tahu ya tabelnya yang dihitung apa. Karena kan ini panjang ya. Ini agak sulit juga kalau tanpa itu, mudah-mudahan diizinkan, tapi jangan terlalu berharap juga, jadi tolong dipahami dalam hal pengerjaannya. Oke, ini waktunya kurang dari 10 menit lagi untuk zoomnya, dan kita memang sampai 20.00 ya, berarti 5 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan dulu untuk soal UTS-nya? Kalau eksekutif itu libur. Ibu mau tanya, nanti ini soalnya beneran sama persis kayak gini ya, Bu? Iya, iya Dila. Enggak sama Oh, persis. Kalau sama persis enggak, angkanya berbeda.
Tapi Maksudnya ininya apa namanya bentuk soalnya gitu kayak gini. iya, Kayak suruh cari beta kayak gitu. iya, iya, Dila. Sejauh ini obrolan Ibu dengan tim manajemen keuangan yang pengampu manajemen keuangan soalnya seperti ini. Cuman jangka waktu pengumpulannya sampai dengan tanggal 10 ya. Jadi masih ada kemungkinan tapi kecil kemungkinan dirubah ya. Tapi sejauh ini seperti ini. Angkanya yang berbeda nanti ya, tapi pengerjaannya alurnya seperti ini. Nah, untuk nanti mempermudah, Ibu udah ngobrol dengan Pak Adi. Kalau open book itu nggak bisa katanya, karena dari yang sebelum-sebelumnya nggak pernah open book untuk manajemen keuangan, jadi nggak ada harapan untuk open book. Tapi kalau untuk menambahkan tabel, ini sedang Ibu diskusikan, apakah diizinkan, diperbolehkan atau enggak ya. Jadi fokusnya sekarang coba dipahami dulu alur pengerjaannya gitu ya. Mudah-mudahan dapat ACC untuk menambahkan ini kan dalam hal rumus-rumus kayak rasio kan mungkin apa semuanya gitu ya, ya bisa aja sih kalau paham bisa lah bisa sebetulnya, cuman itu panjang ya, jadi nanti ada clue-nya lah. Ini nanti sedang dibicarakan, kalau dapat ACC ya alhamdulillah berarti lebih mudah ya, tapi kalau enggak ya berarti ya mau nggak mau ya dalam hal ini dikerjakan sesuai dengan template ini. Dan ini materinya adalah materi yang sudah ada diberikan dari koordinator dan ibu sebagai dosen pengampu hanya mengikuti aja ya, mengikuti alur ini soalnya. Baik itu latihannya maupun juga soal kuisnya maupun juga ini soal dalam UTS-nya. Gitu Dila. Jadi fokus aja nanti coba dipelajari ya dalam hal soal nomor satu, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Karena soalnya ada 4. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan penganggaran, ini relatif lebih mudah. Jadi jangan ngeluh ya, harus semangat. Yang penganggaran aja semangat. Soalnya lebih panjang dari ini. Dan lebih rumit mereka ngerjain. Semangat, Bu. Jadi yang ini harus semangat, jangan jangan lesu duluan ya. Kalau paham makna-makna di balik itu sebetulnya bisa, cuman mungkin kagok-kagok terkadang angkanya. Ibu juga sama, ibu juga pada saat menjelaskan kan mulai kagok, oh ternyata salah nulis, makanya hasilnya jadi berubah gitu kan. Nah, konsentrasi tadi juga ya harus betul-betul ya. Nah, ini kan masih banyak waktunya masih panjang karena kan minggu depan libur nih untuk kelas yang eksekutif. Istirahat dulu baru di tanggal 17 sampai tanggal 29 ujian dan ujian mata kuliah manajemen keuangan itu di hari Rabu ya. Jadi masih ada kurang lebih 2 minggu berarti waktu untuk belajar. Jadi semangat diambil hikmahnya belajar ya dalam hal ini untuk pengerjaannya. Kalau ada kendala walaupun tidak ada Zoom, walaupun tidak ada pertemuan ke kampus, boleh jangan sungkan ya untuk chat ke ibu untuk menanyakan ibu ini sumbernya dari mana, misalnya angkanya kok bisa mengulas segini gitu ya. Jangan sungkan untuk bertanya, misalnya nanti ibu jawab ya. Ketika ibu buka ketika ibu buka pesannya, insya Allah ibu upayakan untuk langsung dijawab dengan cepat ya. Ini harap maklum juga kalau nggak langsung dijawab, mungkin ibu ada kegiatan yang lain sehingga nggak langsung dijawab ya. Tapi ibu upayakan insya Allah dijawab. Nah itu ya udah jam 19.59. Oh iya foto betul, foto dulu untuk ini untuk bukti zoomnya. Udah. Ibu, ibu ini video, cuman kalau ngupload ini gede banget filenya, jadi lagi ini dulu minta lagi mudah-mudahan nanti bisa di-upload ya. Untuk video selama Zoom beberapa kali pertemuan kan kita kan diselang-seling ada Zoom dan ada offline di kampus ya, mudah-mudahan nanti bisa ke-upload di LMS ya karena agak berat video ngajarnya kan panjang tuh, apalagi 2 sesi kan zoomnya, jadi nanti ibu ini kan ibu upayakan kalau ada yang mau ulang lagi materi maksudnya materi zoomnya ya
kurang lebih sebetulnya kalau untuk UTS sih fokus ke soal aja deh, banyak-banyakin latihan soal, diubah-ubah angkanya supaya nanti paham gitu ya. Ya udah, Ibu cukupkan ya, minta tolong untuk teman-teman yang nggak hadir, tolong dibantu, diinformasikan, kasihan kalau seandainya nggak dapat informasi seputar UTS ya. Ini soalnya lumayan, 4 soal, tapi lumayan panjang dalam hal pengerjaannya ya. Tapi kalau paham sebetulnya mudah, nggak susah sebetulnya kalau kita paham dalam hal alur pengerjaannya. Masalah angkanya nanti keliru sedikit-sedikit, ya nanti adalah nilai ininya ya, nilai apa, nilai kasihan bukan juga ya, nilai upayanya lah, dalam hal ini apresiasi ya dari ibu dalam hal usaha dalam menjawabkan soal gitu ya, menjawab soal UTS. Oke, Ibu tutup ya untuk pertemuannya karena udah habis juga waktunya 20 lewat 1. Silakan dipelajari untuk tugasnya karena kan kalau Zoom harus ada tugas nih. Nah, dari dari koordinator tidak ngasih soal latihan, jadi dalam hal ini silakan dipelajari aja ya. Dipelajari materi soal jawab yang sudah Ibu share di grup. Sampai ketemu minggu depan ya. Selamat malam, semoga sehat selalu. Ya, oke, Ibu tutup ya. Terima kasih, Ibu. Malam Bu, makasih Bu. Ya, Pak Niko.